Satu hari satu firman. Sudahkah Anda membaca ayat hari ini? Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi di channel Satu Hari Satu Firman, dimana pada ayat hari ini terkhusus untuk renungan singkat saya ambil dari pasal Lukas lagi saudara. Tetapi sebelum kita memulai renungan hari ini, marilah kita berdoa agar walaupun ayatnya singkat saudara, itu dapat bermakna dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini Engkau telah menyertai kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami boleh ibadah, kami boleh bekerja, melakukan setiap aktivitas kami Tuhan dari pagi, siang hingga malam ini Tuhan. Engkau sertai kami, Engkau lindungi kami, Engkau berkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan hidup yang Engkau berikan pada hari ini. Kami juga boleh merasakan Tuhan cuaca yang cerah, udara yang sejuk, bahkan nafas kehidupan yang masih Engkau pelihara Tuhan. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Berbicaralah pada kami Tuhan, agar setiap dari kami dapat memahami apa isi hati-Mu Tuhan, dan juga melakukan apa kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Renungan singkat pada hari ini saya ambil dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-46 sampai 47. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Amin. Saudara, walaupun ini saya hanya ambil 2 ayat saudara, tetapi ini sangat menjadi bahan refleksi kita saudara, dimana saat kita memasuki bulan-bulan Natal ini, terutama Natal, dan mungkin besok kita akan menghadapi Paskah. Nah saudara, yang perlu kita ingat, kita tidak hanya merayakan hari raya keagamaan kita itu secara rutinitas saudara. Tidak hanya sekedar aturan gereja atau aturan dalam kalender saudara, tetapi di sini kita mau belajar saudara bahwa kita harus mencontoh seperti Maria saudara. Maria itu perawan yang hatinya lembut, taat sama Tuhan. Dia tunduk sama Tuhan. Apapun yang dihendaki sama Tuhan, walaupun dia tidak berpikir itu bisa terjadi, artinya dia tidak menyangka hal itu bisa terjadi, dia tetap berserah sama Tuhan. Nah, di ayat 46 Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Saudara, di dalam manusia itu ada 3 bagian saudara. Ada daging, jiwa, dan juga roh. Daging itu tubuh kita, kulit, lemak, otot, dan lain sebagainya. Itu daging saudara. Roh itu istilahnya yang menghidupkan kita. Makanya di dalam kitab Kejadian itu roh Allah menghembuskan rohnya ke dalam manusia, tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, roh Allah meninggalkan manusia saudara. Nah, yang terakhir ada jiwa saudara. Jiwa ini ibaratnya tengah-tengah saudara, antara daging dan juga roh. Jiwa ini meliputi perasaan, pikiran, kehendak, kadang juga dikaitkan dengan tingkah laku, pengetahuan, dan lain sebagainya. Kenapa ini menjadi penengah saudara? Semisal kita ambil contoh perasaan, jika kita terus merasakan hadirat Tuhan, bukan merasakan hal-hal duniawi saudara, mungkin saja dan bisa saja terjadi perasaan rohani kita itulah yang mempengaruhi tubuh dan roh kita saudara. Artinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hidupi, kalau memang jiwa kita, perasaan kita itu
memikirkan, merasakan hadirat Tuhan, itu pasti akan berpengaruh saudara terhadap kehidupan kita. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kehendak. Semisal kita menghendaki perkara rohani daripada perkara duniawi, kita memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan dan bukan apa yang dikehendaki manusia, itu juga mempengaruhi cara tubuh dan roh kita, saudara. Saya ambil contoh, ada satu ayat Alkitab dalam Amsal, itu berkata, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah melemahkan tulang. Kenapa saudara? Tanpa kita berbicara secara medis saudara, mungkin kata ahli, hati yang gembira itu membentuk hormon serotonin, membentuk hormon dopamin, membentuk hormon-hormon yang menyebabkan kita bahagia, menyebabkan kita rileks, menyebabkan kita tidak merasakan sakit apapun. Itu memang benar secara bukti saudara, secara ilmiah itu benar. Tetapi tanpa kita memikirkan terlalu jauh, tanpa kita harus terlalu jauh memikirkan apa yang dikatakan para ahli, para dokter dan lain sebagainya, di Alkitab sudah tertulis saudara. Bahkan kitab Amsal yang ditulis oleh Salomo itu, pada waktu itu mungkin belum ada ilmuwan saudara, belum ada dokter yang benar-benar modern yang mengerti kenapa hati yang gembira ini menjadi istilahnya obat pendukung untuk kita bisa sembuh saudara. Nah saudara, Alkitab menyatakan hati yang gembira adalah obat. Karena apa saudara? Kalau kita gembira, artinya kita tidak terlalu memikirkan masalah kita, tidak terlalu memikirkan penyakit kita saudara. Nah, kalau kita gembira dan kita tidak terlalu memikirkan penyakit kita, masalah kita, pasti yang kita pikirkan adalah Tuhan saudara. Karena apa? Kalau kita terus memikirkan masalah kita, penyakit kita, tanpa kita memikirkan solusinya, yaitu Tuhan Yesus yang adalah sang penyembuh, maka tidak bisa sembuh saudara. Dan inilah kenapa Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ini menyatakan bahwa suara hati yang benar-benar ada iman di dalamnya saudara. Ada iman bahwa Tuhan Maha Besar, Tuhan sang penyembuh, Tuhan sang sumber berkat. Itu yang dirasakan oleh Maria saudara. Walaupun Maria tahu dia perawan, dia belum menikah, dia masih gadis, masih remaja, tetapi karena ada hadirat Tuhan, ada Yesus di kandungannya, ada hadirat Tuhan dalam kehidupannya, dia merasa gembira saudara. Dia merasa sukacita, seolah-olah Maria ini tidak memikirkan apa yang akan dikatakan orang tentang dia, apa yang akan dihujat orang dan lain sebagainya. Sebagai manusia, secara manusiawi, kalau mungkin saudara yang perempuan menjadi seperti Maria, mungkin saudara juga akan merasakan apa yang akan dipikirkan orang lain. Tetapi tidak dengan Maria saudara. Ada salah satu ayat, saya lupa di mana, itu ayatnya berbicara bahwa Maria selalu memendam apa persoalan hatinya. Jadi dia pendam saudara. Nah, bukan hanya dia pendam tetapi dia tetap berserah sama Tuhan. Artinya kalau Maria mengalami suatu masalah, itu tidak diungkit-ungkit saudara. Dia pendam, walaupun dia pendam, dia tetap percaya bahwa masalah yang Maria hadapi itu atas seizin Tuhan. Artinya Tuhan juga yang akan berperkara dalam hidup Maria. Makanya saudara, kenapa ada istilah hati yang gembira adalah obat? Karena
kalau kita berusaha. Tidak semua dari kita. Kalau kita lagi sakit dalam masalah, mungkin kita akan menyerah, mungkin kita akan merasa tubuh kita lemah, lemes dan lain sebagainya. Itu memang kondisi fisik, saudara. Tetapi apa yang mau disampaikan Tuhan, saudara? Bagaimana kita bisa bersukacita, bisa tetap bersyukur dalam kondisi terpuruk sekalipun, dalam kondisi sakit apapun, dalam kondisi masalah apapun, sesedih apapun kita, seburuk apapun kita, sejatuh-jatuhnya kita. Apakah kita mau bersyukur kepada Tuhan? Apakah kita tetap senantiasa bersukacita? Karena saudara, kalaupun kita dihadapkan suatu masalah, ingat saudara, masalah itu adalah perkara duniawi, dan tidak seharusnya kita mengutamakan perkara duniawi kita. Tetapi bagaimana dari masalah ini, hal-hal duniawi ini bisa membuat kita semakin mengandalkan Tuhan. Kita tetap memikirkan bahwa perkara rohani, hal-hal yang rohani inilah yang harus kita dahulukan. Amin, saudara. Sekian renungan hari ini. Apabila Anda ada pertanyaan atau Anda ada sharing, cerita, atau apapun yang ingin Anda bagikan, silahkan tulis di dalam kolom komentar. Sekian renungan hari ini. Sebelum kita menutup renungan, marilah kita berdoa, saudara. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas renungan hari ini. Tuhan, kembali kami diingatkan Tuhan, bahwa dimanapun kami berada, dalam posisi apapun, bagaimanapun kondisi kami, siapapun kami Tuhan, apapun alur cerita dalam kehidupan kami Tuhan, tetapi kami diingatkan Tuhan untuk terus bagaimana kami bisa bersukacita, bisa menyembah Engkau, bisa bersyukur terhadap Engkau. Karena Tuhan, kami tidak ingin hidup kami terus memikirkan perkara duniawi Tuhan, tetapi kami sungguh sangat bersyukur karena Engkau telah menyertai kami, Engkau telah memberikan nafas yang Engkau anugerahkan pada kami, Engkau senantiasa menyertai kami. Maka Tuhan, ajarlah kami terus Tuhan untuk memikirkan perkara rohani Tuhan. Salah satunya Tuhan, bagaimanapun juga Tuhan, walaupun kami sakit, banyak masalah, dalam kondisi yang lemah dan lain sebagainya Tuhan, kami tetap bisa bersyukur dan kami tetap bisa berdoa terhadap Engkau. Kami tetap bisa menyembah Engkau, memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami terutama Tuhan memikirkan bagaimana kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari-hari kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.